Karena setiap dari kita masih dikasih kesempatan, dikasih anugerah oleh Tuhan sehingga kita masih bisa ada di tempat ini untuk beribadah, datang kepada Tuhan kita. Amin. Sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Kami masih bisa ada di tempat ini, detik ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Sungguh adalah suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan setiap daripada proses ibadah kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita menyembah Tuhan kita yang agung. Dengan segenap hati mengucap syukur dan memuji, masuk ke dalam bait Tuhan. Mari sama-sama kita datang lewat pujian ini kepada Tuhan kita. Amin. 全心感谢，全心赞美，进入你的眼，全心颂赞，献上为祭，这最真的果子，在你里面，你无挂虑，喜乐满溢。常常感谢，不停祷告，盼望在意你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一人胜过在世上千人。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人奋力欢呼。 Haleluya, sama-sama kita memuji Tuhan kita. 全心感谢，全心赞美，进入你的眼，全心颂赞，献上为祭，这最纯洁过去。在你里面，你无挂虑，喜乐满溢。 常常感谢，不停祷告，盼望在意你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一人胜过在世上千人。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人奋力欢呼。 不息，全心感谢，全心感谢，全心赞美，进入你的眼，全心颂赞，献上为祭，这最纯的果子，在你里面，你无挂虑，喜乐满溢。 常常感谢，不停祷告，盼望在意你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一人胜过在这上千人。我要全心赞美，赞美还要赞美不停。
一人捧礼，万物神有呼吸。一人捧礼，万物神有呼吸。Mari jemaat, umat-umat Tuhan, kita berkumpul bersama. Kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan. Amin. 神的证明，何以聚集？热切期盼遇见你，天要敞开，神的头全变，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里。 Kita nyanyikan lebih semangat lagi, amin. amin. 神的证明，何以聚集？热切期盼遇见你，天要展开，天要敞开，神的头全变，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里。 你的灵在这里，这里就有这有，生命就有一心无止境。一山倒海信息，生命不断升起，期待为那神作奇妙事。在这里，在这里。 耶稣，你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，在这里，在这里，在这里，耶稣，你现在在。 我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里。 天上国度降临在这里。Haleluya. Amin. 各位弟兄姐妹，我们一起以信心来信仰使徒信经。使徒信经，我信上帝全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵感应，为同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必在降临
审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 可以请坐。 Baik Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan karena kita tahu bahwa saat kita mengandalkan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin.
我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生交相伴。 Jemaat dipersilakan untuk berdiri. 你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生交相伴。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生交相伴，永不离弃一生交相伴，永不离弃一生交相伴。 Mari sembah Dia, sembah Tuhan. 我要唱着你的爱，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，哈利路亚，哈利路亚。terima kasih Tuhan. 耶稣的神， Terima kasih Bapa. Semuanya bersandar padamu Yesus. Sembah Dia. Kau Allah yang耶稣的像，不必惧怕挫败，顺着主安更广阔，像你带领着我的神，靠着耶稣的像，靠着耶稣的像，主是真要靠着主爱你的像，靠着耶稣的像，靠着耶稣的像，不必惧怕挫败，顺着主爱更广阔，是你带领着我的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，就真是要靠着主爱你的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，顺着主爱更广阔，是你带领着我的神，靠着耶稣，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，就这生要靠着主爱你的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，顺着主爱更广阔，是你带领着我的神，靠着耶稣，靠着耶稣的神，靠着耶稣的
众车声要靠着主爱去踏上，靠着耶稣踏上，靠着耶稣踏上，不必惧怕崇拜，世界主安康广阔，是你带领着我的神。是你带领着我的神，是你带领着我的神。Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bisa datang di tempat ini dan kami bisa melihat bahwa Engkau begitu baik. Engkau sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kami untuk membawa kami dalam kehidupan yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Ya Tuhan, pagi hari ini kami rindu supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang menguatkan, kebenaran yang meneguhkan, kebenaran yang bahkan menuntun kami Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat dan baru dalam hidup kami. Roh Kudus, kuatkan kami, sanggupkan kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini seutuhnya. Terima kasih Bapa, kami siap sambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, lama rasanya saya tidak datang ya ke tempat ini. Saya tadi coba ingat-ingat kira-kira ya mungkin 10 sampai 12 tahun kayaknya ya. Saya nggak datang ke sini ya. Aduh lama sekali ya rasanya ya. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita. Amin. Ya, boleh beri senyum dulu di balik maskernya Bapak Ibu. Ya, terlihat kok matanya terlihat ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih hafal nggak ya nama saya ya. Oke, saya Arman ya, nama lengkap saya Arman Haryanto. Saya melayani di Abba Love My Sonnet Bapak Ibu ya, di Jakarta Barat tentunya. Bersama-sama dengan Penatua Seno di sana. Saya melayani sebagai gembala pernikahan di sana. Dan di Abba Love My Sonnet saya banyak diminta untuk melayani di area tentang ayah ya, tentang fatherhood atau tentang pria. Ya, jadi saya juga cukup aktif ya di pelayanan pria sejati. Dan sehari-hari saya melayani sebagai coach gitu ya di beberapa perusahaan, menolong perusahaan-perusahaan untuk bisa tetap maju dan tetap bertahan ya di tengah-tengah pandemi ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing ada satu hal ya yang saya beri judul pilihan terbaik ya. Oke, sip. Nah Bapak Ibu, kenapa saya angkat judul ini Bapak Ibu ya, pilihan terbaik. Jadi di awal tahun Bapak Ibu, saya ini diundang sama satu gereja di Pekalongan Bapak Ibu. Yang mengundang saya ini anak-anak muda. Saya cukup surprise, anak muda ini mengundang saya untuk mengajarkan kepada mereka tentang pilihan. Dan mereka bilang bahwa anak-anak muda hari ini punya begitu banyak pilihan. Tetapi pilihan-pilihan yang muncul dalam kehidupan mereka lebih banyak ditentukan oleh orang tua mereka. Saya ambil contoh misalnya anaknya itu kepengen memilih untuk kuliah jadi chef, ya, jadi tukang masak ya seperti itu. Tetapi orang tuanya mau dia kuliahnya jadi accountant, ya, kuliah accounting seperti itu. Kenapa? Karena dibilang, oh ya lulusan ekonomi kayaknya lebih cuan daripada jadi chef. Ya itu kata orang tuanya. Ya. Nah akhirnya mereka bertengkar terus antara anak sama orang tua. Orang tua punya pilihan, anak juga punya pilihan, dan sepertinya pilihan anak nggak dianggap sama orang tua. Dan akhirnya ributlah ya seperti itu. Nah akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat mereka tentang pilihan. Dan ternyata waktu saya sampaikan itu saya sendiri juga sangat diberkati saudara. Kenapa saudaraku saya sangat diberkati? Karena saya bertemu saudaraku dengan banyak keluarga yang hari ini
juga punya kesulitan di dalam pilihan. Kita makin lama hidup pilihannya makin banyak, betul gak Bapak Ibu? Dulu waktu, ya kalau seusia Bapak Ibu ya, dulu kayaknya pilihan gak banyak. Pilihan cuma itu-itu aja. Mau pergi ke supermarket pilihannya cuma itu. Sekarang supermarket begitu banyak. Belum lagi sekarang ditambah online. Mau beli barang apa-apa online. Online pun punya banyak seller. Kita akhirnya jadi bingung mau pilih yang mana, betul ya? Saya ambil contoh lagi yang lain, pilih vaksin misalnya. Mau pilih vaksin aja kita tanya sama orang lain. Ini yang mana yang bagus ya, yang cocok yang mana ya. Oke udah tahu ya vaksinnya yang ini. Mau vaksinnya di mana? Milih juga. Mau vaksin di gereja atau mau vaksin di mall atau mau vaksin di mana. Semua milih saudara. Beberapa hari yang lalu juga sama saudaraku. Saya barusan ngalamin cedera saudaraku ya karena olahraga saudara. Saya lihat saudaraku mau berobat kemana saudaraku? Ke dokter tulang, ke dokter sport, ke klinik, kemana saudaraku? Itu punya begitu banyak pilihan. Dan hidup kita sepertinya akan selalu dibanjiri dengan pilihan-pilihan. Betul ya Bapak Ibu? Anda yang mungkin hari ini punya anak yang belum menikah, akan punya begitu banyak pilihan. Ini mau dinikahkan apa enggak anaknya? Nikah sama siapa? Ini cocok enggak mantunya? Ya seperti itu ya. Saya yakin kalau kita yang masih muda gak bisa milih mertua kayaknya ya. Ya betul ya. Nah jadi saudara itu pilihan-pilihan begitu berat, begitu banyak saudara. Nah hari ini saya mau kita belajar tentang bagaimana sih firman Tuhan mengajarkan kita soal pilihan saudara. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Filipi saudara. Filipi pasal pertama ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 saudara. Firman Tuhan katakan begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Filipi tentang pilihan. Saya yakin setiap kita semua pasti rindu memilih yang baik. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada orang yang mau memilih yang tidak baik. Gak mungkin. Mau pilih makan juga sama. Mau pilih makanan yang baik. Mau pilih barang, pasti mau pilih barang yang baik. Kalau kita pergi ke mall, pilih baju, ya kita pasti akan pilih ya yang jahitannya paling bagus. Betul ya? Mau pilih sepatu juga sama Bapak Ibu. Pasti begitu kan? Kita mau pilih yang terbaik. Cuma masalahnya begini, apa dasar kita memilih yang terbaik? Apa dasarnya selama ini? Kita seringkali memilih dasar yang terbaik berdasarkan apa yang kita tahu. Betul saudara, Rasul Paulus bilang apa? Melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kita mau milih yang baik mesti berpengetahuan. Kan tanpa pengetahuan kita tidak mampu memilih yang baik. Betul ya Bapak Ibu ya, kita mesti ngerti ilmunya, kita mesti tahu informasinya. Informasi yang cukup menolong kita dapat memilih yang baik saudara. Tapi masalahnya pengetahuan saja tidak cukup. Paulus katakan di sini, segala macam pengertian. Nah Bapak Ibu tahu apa bedanya pengetahuan sama pengertian? Kalau pengetahuan itu cuma di bagian ilmu saja, di bagian kepala saja, di bagian otak saja. Tapi pengertian yang dimaksud di sini bicara tentang pengalaman. Kita pengetahuan aja nggak cukup, kita butuh pengalaman supaya kita bisa memilih yang lebih baik, saudara. Karena kita berpengalaman maka kita jadi lebih ngerti, saudara. Saya ambil contoh misalnya. Setahun terakhir ini saya sedang menekuni olahraga lari, saudara. Kenapa, saudara? Karena di tahun lalu waktu saya check up, ternyata saya punya raport merah, saudara. Ya biasalah, saudara ya. Cukyok masih begitu enak, saudara. Ya. Dan ternyata, saudaraku, raportnya merah, saudaraku ya, di area kolesterol. Almarhum papa saya punya kecenderungan, saudaraku, kekentalan darah dan kolesterol. Jadi kayaknya nurun nih ya ke anaknya. Saya mesti jaga, saudara. Ya, saya mesti jaga kekentalan darah, jadi mesti rajin, ya. Kasih sumbang darah saudara ya. Dan berikutnya saya mesti jaga kolesterol level saya saudara.
Nah dokter sarankan, Pak bukan hanya jaga makannya aja, Bapak harus olahraga. Dok olahraga apa ya? Ya olahraga yang kardio, pokoknya supaya kolesterolnya bagus. Wah saya mikir masih muda ya. Udah saya tekuni deh olahraga apa yang kira-kira cocok ya. Jalan deh saya bilang. Dokter bilang jalan cepet katanya. Oke saya jalan cepet. Ternyata gak enak jalan cepet. Kenapa? Kurang cepet. Ya, jalan cepet aja kurang cepet. Aduh saya tergoda untuk bisa apa? Lari. Saya akhirnya mulai lari saudara. Saya mulai lari, saya cari sepatu saudaraku. Sepatu yang ada saya pakai saudaraku. Akhirnya jebol lebih cepat saudara. Saya cari lagi, cari sepatu. Waktu itu saudaraku saya cari sepatu yang murah. Yang cuma 300-500 ribuan aja saudaraku. Saya cari sepatu. Warnanya bagus ya kan. Wah saya lari saudara. Dan saya senang saudaraku, ternyata di Alam Sutra, saya tinggal di Serpong saudara. Di Alam Sutra, kalau lari pagi saudaraku, tukang fotonya banyak. Jadi ternyata saya tambah motivasi saudaraku. Motivasinya saudaraku bukan cuma sekedar nurunin kolesterol, tapi dapat foto bagus. Ya lumayan, kadang-kadang kan kita kalau ada motivasinya tambah kuat ya olahraganya ya saudara ya. Saya lihat, wih fotonya cakep gitu kan. Ya udah gak apa-apa. Akhirnya saya posting saudaraku ya di media sosial saya. Saya di komen saudara, ya biasa ya netizen ya saudara ya. Di komen, dibilang gini, Ko selamat ya olahraganya yang kenceng ya. Ya gitu, lanjut Ko, semangat. Wah semangat. Wih setelah sebulan saya lari, puji Tuhan berat badan turun saudara. Lingkar perut berkurang saudara. Waktu mulai saudaraku lingkar perut 105 saudaraku. Ya, lingkar perut 105. Begitu olahraga jadi 98. Wih puji Tuhan, senang banget saudaraku ya. Kalau pakai baju gak kelihatan melendung saudara. Wah senang banget saudara. Yang paling senang istri saudaraku ya. Ya bawa suami gak hamil saudara ya. Nah wah saya senang banget saudara. Berikutnya netizen kasih komen lagi ke saya. Kok sepatunya salah katanya. Loh kenapa salah? Itu sepatu murah kan. Dia ternyata tahu sepatu murah saudara. Astaga saya bilang. Terus gue sih gimana? Kok kalau mau lari gak boleh pakai sepatu 300 ribu. Bahaya katanya. Tulang bisa rusak katanya gitu. Dengkulnya bisa bisa parah itu. Gak boleh katanya. Terus mesti gimana? Ini orang ya ternyata bukan hanya komen. Tapi dia luar biasa saudara. Dia kirimin saya sepatu saudaraku. Wah saya bilang puji Tuhan saya bilang gitu. Nah akhirnya saya coba kan sepatu dari dia saudaraku. Saya lari bener saudaraku. Lebih empuk saudaraku. Larinya lebih enak. Lutut saya lebih gak sakit saudaraku. Wah akhirnya saya makin ngerti kan ilmu persepatuan saya akhirnya makin tahu saudara. Oh ternyata sepatu buat jalan, sepatu buat lari 5 kilo, sepatu buat maraton beda-beda saudaraku. Ada perbedaan. Akhirnya saya ngerti. Nah begitu sepatu dari dia saudaraku udah mulai aus, saya mesti cari sepatu baru kan saudara. Waktu saya cari sepatu baru, saya udah punya pengalaman. Oh iya sepatu yang jenis begini gak cocok. Kenapa saudaraku? Saya udah tahu hitungan nomor kaki saya udah tahu saudara. Kalau kaki saya saudaraku panjang dari tumit sampai ke ujung jari itu 26,5 cm. Sepatu buat lari gak boleh persis 26,5. 27 pun gak boleh. Mesti ditambah 2 cm saudara. Jadi saudaraku 28,5 atau minimal 1,5. Nah karena apa? Sudah berpengertian, sudah berpengalaman. Makanya begitu lihat langsung tahu yang dicari nomor berapa. Sama saudaraku, pilihan kita akan makin dahsyat kalau kita punya pengalaman. Masalahnya banyak orang gak suka sama pengalaman saudaraku. Kenapa? Karena pengalaman mahal. Bisa salah pilih, betul gak saudara? Ya kan? Datang ke tempat makan, ke restoran baru, salah pilih, tagihannya kegedean. Ya kan? Begitu udah ngerti saudaraku, kita udah ngerti, udah belinya sayur, belinya ini. Itu kita udah pengalaman. Sama kayak kemarin saudaraku, saya ajak istri sama anak saya, saudaraku makan bakmi babi tore. Saudaraku. Hauce saudaraku. Itu enak banget saudaraku ya, maaf ya cuma ada di Serpong saudaraku. Ya. Nah saya yakin sih saudara pasti gak percaya karena belum saya ajak. Nah saudara, waktu kami datang ke sana, kami pesan porsi kecil. Anak saya pesan porsi besar, saudaraku. Begitu udah nyampe, kita lihat, porsi kecilnya banyak. Istri saya bilang, besok
Kalau datang ke sini pesennya jumbo aja, kita bagi 3. Lebih murah katanya. Nah, lihat, karena pengalaman jadi bisa dapat pilihan yang terbaik. Nah, saudara izinkan enggak Tuhan kasih pengalaman baru sama hidupmu, saudara? Kalau Tuhan enggak pernah kasih pengalaman baru sama hidup kita, kita mustahil bisa kasih punya pilihan yang terbaik. Mustahil, saudara. Kita mesti siap, saudaraku, dengan pengalaman baru dari Tuhan, saudara. Karena itu menambah pengertian kita, saudara. Berikutnya, saudaraku, di sini dibilang apa? Supaya kamu suci. Nah, ini dasarnya, saudara. Nah, kita waktu milih pilihan kita pakai nggak dasar kesucian, saudara? Lucu ya, saudara ya. Masa mau milih sesuatu kita mesti mikir, ini suci nggak ya? Kita kan mungkin mikirnya gitu kan. Tapi Paulus ngajarin apa? Supaya kamu suci. Ada apa dengan kesucian, saudara? Saudara, firman Tuhan ajarkan gini, saudaraku. Ya, khotbah Yesus di bukit dia bilang ini. Orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Suci bicara hubungan. Saudara, waktu memilih apapun, saudara. Apakah saudara pertimbangkan enggak? Bahwa yang saudara nanti bakal pilih merusak hubungan atau enggak? Kebanyakan orang hari ini memilih sekedar apa yang dia mau, tapi dia nggak ngerti bahwa ternyata pilihannya dia bisa hancurkan hubungan dia sama Tuhan. Banyak orang memilih sesuatu, saudaraku. Akhirnya pilihannya dia jadi berhalanya, saudara. Dan akhirnya Tuhan malah nggak jadi pusat dalam hidupnya, saudara. Lama-lama, saudaraku, pilihan kita pilihan yang salah, saudaraku. Makanya, saudaraku, waktu nanti memilih, coba saudara cek, pilihan ini akan membuat hubungan kita makin dalam nggak sama Tuhan, saudara. Hal yang kedua, saudaraku, Paulus bilang apa? Tak bercacat menjelang hari Kristus. Kenapa kok Paulus bilang tak bercacat? Kenapa, saudara? Ternyata, saudaraku, hidup kita ini adalah jendela kasih Tuhan buat yang lain. Kita ini, saudaraku, ini membawa keteladanan Kristus buat yang lain, saudara. Makanya pilihan apapun yang kita ambil, jangan sampai orang lain lihat pilihan yang kita buat justru malah membuat orang lain gak percaya sama Yesus. Saudara tahu maksudnya, saudara? Sambil contoh, saudara. Kemarin saya barusan dari camp pria, saudaraku, para pengusaha, saudaraku, di Puncak. Di sana, saudaraku, ada satu kesaksian, saudaraku. Dia bilang begini, saudaraku. Dia bilang, selama pandemi kemarin, dia bilang ini, saya salah melangkah, saya habis ratusan M gara-gara saya salah pilih investasi. Terus dia bilang, dia investasi, saudaraku, begitu banyak duitnya, saudaraku, ke investasi yang ternyata bodong, saudaraku. Ya, atau investasi yang akhirnya tidak benar lah, intinya seperti itu, saudara. Nah, dia bilang, saudaraku, iya, waktu saya pilih investasi itu, dia bilang, saya pilih tahu kenapa? Karena banyak hamba Tuhan di situ, katanya. Hamba Tuhan banyak yang ikut kok, katanya gitu. Jadi saya pikir aman-aman aja. Ternyata investasi itu gagal. Terus dia bilang apa? Akhirnya apa? Saya sempat benci sama Tuhan. Sebelum saya benci sama Tuhan, saya benci sama hamba Tuhan. Dia bilang gitu, saudara. Nah, lihat, saudara. Ya, hamba Tuhannya nggak salah ya, saudara ya. Tapi, saudara, seringkali, saudaraku, kita lupa pilihan-pilihan yang kita buat itu bisa melemahkan nggak imannya orang lain, saudaraku. Hati-hati loh, saudara. Jangan-jangan apa yang kita lakukan bisa bikin syak orang lain, saudaraku. Makanya Paulus ngajarin apa? Kalau aku di Roma, aku kayak orang Roma. Kalau aku di Yunani, aku kayak orang Yunani. Tujuannya apa? Paulus menjaga dirinya supaya jangan bikin syak orang lain. Makanya pilihan kita jangan sembarangan, saudaraku. Kita suka milih sembarangan, akhirnya apa? Orang lihat kita nggak jadi teladan, saudara. Dan waktu orang lihat kita nggak jadi teladan, akhirnya nama Kristus yang rusak, saudara. Walaupun saya tetap percaya ya Tuhan mampu ya, saudara ya, untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan itu. Tapi kita orang percaya mesti hati-hati, saudaraku, dalam memilih. Jangan sembarangan, saudaraku. Ya. Yang terakhir di situ dibilang apa? Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. Apa maksudnya? Pilihan-pilihan kita seharusnya menghasilkan buah-buah kebenaran. Dengan kata lain, pilihan kita harusnya
menghasilkan pertumbuhan. Bapak Ibu kalau milih sesuatu, Bapak Ibu pertimbangkan gak bahwa pilihan ini menghasilkan sebuah pertumbuhan di dalam kerohanianmu. Jangan-jangan kita cuma memilih apa yang kita mau aja, saudaraku. Adakah pertumbuhan iman kita? Adakah pertumbuhan kerohanian kita lewat pilihan tersebut, saudaraku? Saudara, saya waktu memilih olahraga ini, saudaraku, saya punya tantangan, saudaraku. Tantangannya apa, saudaraku? Mereka selalu bilang, kalau mau olahraga yang enak, olahraganya hari Minggu. Saya lagi mikir, Tuhan, hari Minggu ini harinya kita pelayanan, harinya kita ibadah. Gitu kan. Tapi gimana ya, masa kita korbanin ya hari Minggu ya. Saya tuh lagi mikir, saya suka sih sama olahraga ini sih, saya seneng sih gitu. Tapi masa olahraga harus gantiin Tuhan? Masa nggak bisa sih olahraga di hari lain gitu kan? Ayo mesti bisa, saya bilang gitu. Jangan, nggak boleh korbanin ini. Akhirnya apa? Saya ambil keputusan, saudaraku. Hari Minggu enggak, saya istirahat aja. Hari Minggu saya tetap datang ke gereja, saya ngelayanin Tuhan. Wah, walaupun cobaan banyak, saudaraku. Ayo Parman, ke GBK Parman. Hari Minggu, Car Free Day itu enak banget, katanya gitu. Apalagi yang enak? Waduh, di sana Pak, tukang foto lebih banyak. Ya, tukang foto yang dicari, saudaraku. Nah, saya bilang enggak. Saya bilang hari Minggu udah, pokoknya saya ibadah, saya bilang gitu. Saudara, pertumbuhan kita, saudaraku, jadi pertimbangan enggak di dalam pilihan-pilihan, saudara. Nah, saya mau tunjukin sama Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan, saudara. Ajarkan kepada kita, saudaraku, untuk kita hanya memilih apa yang Allah sukai, saudaraku. Apa yang Allah minati, saudaraku. Bukan apa yang kita minati. Roma 12 ayat 2, saudaraku, mengajarkan kita soal kehendak Bapa, kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saya yakin, saudara, setiap kita pasti mau memilih kehendak yang baik. Tapi pertanyaannya, kita mengejar gak kehendak Bapa yang sempurna? Kita merasa cukup, oh udah bagus kok, ini baik. Oh udah cocok kok, udah yang penting saya pergi ke gereja. Oh yang penting saya udah baca Alkitab. Oke, tapi masalahnya kita udah melakukan belum kehendak Bapa yang sempurna? Kadang-kadang yang sempurna sakit, kadang-kadang yang sempurna gak enak. Kita kadang-kadang merasa udahlah Pak, yang penting saya gak bikin masalah sama orang lain. Saya jadi orang baik-baik saja. Sering kan kita bilang begitu kan? Udah Pak, yang penting saya jadi orang baik-baik saja. Gak usah lah Pak, ikut-ikut pelayanan gak usah. Yang penting jadi jemaat baik-baik saja. Padahal Tuhan mau angkat level hidup kita, level kerohanian kita. Untuk masuk dalam sebuah pelayanan dan menghidupi kehendak Bapa yang sempurna. Tapi kita gak pernah mau yang sempurna. Karena kita anggap apa? Aduh yang sempurna capek. Aduh yang sempurna susah. Saudara jangan gitu. Tuhan rindu supaya kita tuh naik level. Saudara. Bukan cuma sekedar kehendak yang baik. Tapi kehendak yang sempurna. Saudara mau tahu kehendak sempurna yang Yesus lakukan seperti apa, saudaraku? Kayak gini, saudara. Berat gak, saudara? Berat, saudara. Yesus, dia ngambil keputusan, saudaraku. Ngambil pilihan Bapa yang sempurna, yaitu apa? Di dalam Ibrani 2 dibilang begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus ambil pilihan yang sulit, yaitu apa? Mati, saudaraku. Dia ambil pilihan itu loh, saudara. Tapi tujuannya apa? Supaya manusia itu, saudaraku, bisa dibebaskan, saudaraku, dari hamba dosa. Dibebaskan dari maut, saudaraku. Yesus ambil pilihan karena di dalam pilihan ada tujuan yang mulia, saudara. Inilah kehendak yang sempurna. Pertanyaan saya hari ini, setiap pilihan apapun yang kita ambil, adakah tujuan mulia di dalamnya, saudara? Kita banyak memilih apa yang kita mau. Biasanya yang kita mau murah, ya kan? Yang kita mau enak, ya kan? Yang kita mau apa? Cepet, ya kan? Ini kan 3 hal yang paling sering kita cari, betul gak?
Ya kan, kita cari yang murah, kita cari yang cepat, kita cari yang enak, betul kan? Sama yang terakhir, kita cari yang bagus dan murah, ya kan? Balik lagi, semuanya begitu, gitu. Nah, kita suka yang begitu, saudaraku. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan loh sama di dalam kehidupan kita untuk mengejar tujuan yang sempurna, tujuan yang mulia. Saudara, Yesus ngalamin ini loh, saudara. Nah, saya mau tunjukin sama Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan, saudaraku, di dalam merespon pilihan, saudaraku. Ternyata di dalam Filipi 2, saudaraku. Di situ dikatakan gini, Yesus itu ya, saudara ya, mengambil pilihan untuk mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kenapa dia menjadi sama dengan manusia? Ya jelas karena objeknya manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan, makanya dia jadi manusia, saudaraku. Emang enak, saudaraku, jadi manusia, saudara. Oh, buat Yesus, saudaraku, jadi manusia itu tantangan loh, saudara. Tapi dia tahu bahwa kasih Bapa begitu besar, makanya dia pilih udah jadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa ditolong. Yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Kenapa hamba? Kenapa nggak pengusaha? Waktu Yesus turun ke dunia, dia nggak langsung ujuk-ujuk jadi pengusaha. Dia nggak langsung turun jadi pendeta, enggak. Dia turun ke dunia jadi hamba. Kenapa? Itu posisi terendah. Tujuannya apa? Supaya setiap orang bisa belajar seperti dia. Saudara. Kalau dia datang ke dunia langsung jadi raja, orang akan bilang, ya kan Yesus turun ke dunia langsung jadi raja. Saya nggak mungkin dong kayak dia. Tapi Yesus bilang apa? Dia turun jadi hamba, saudara. Artinya apa? Kita bisa, saudaraku. Kita bisa serupa dengan dia. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan, saudara. Jadi kita bisa menjadi serupa dengan dia, saudara. Kenapa? Karena dia pernah berada di posisi itu, saudara. Hal yang ketiga, saya jelasin dulu yang ketiga. Mengosongkan dirinya. Loh, Yesus tuh punya gak fasilitas surga? Punya. Tapi dia pilih untuk kosong. Dengan cara apa? Dia mau merasakan seperti. Ibrani katakan apa? Imam besar turut merasakan apa yang kita alami, saudaraku. Dia kosong, benar-benar dia kosong. Dia gak mau pakai fasilitas surga, saudaraku. Nah saudara, ternyata Yesus pun punya 3 kriteria di dalam pilihan. Dan 3 kriteria inilah yang harus kita latih, saudaraku, dalam hidup kita, saudaraku. 3 kriteria ini apa? Saya beri nama, saudaraku. Yang pertama adalah pemulihan. Ada nggak di dalam pilihan-pilihan kita menghasilkan pemulihan, saudaraku? Saudara, saya di dalam keluarga, saudaraku. Kami itu punya tantangan-tantangan, saudaraku, ya di keluarga besar, saudaraku. Banyak sekali tantangan, saudaraku. Ada di dalam keluarga besar saya, saudaraku, yang hidupnya amburadul, saudaraku. Tapi kadang-kadang gini, saudaraku. Kalau mereka nggak diperhatikan, rasanya kok juga kayaknya nggak pantas juga ya. Kita bisa nginjilin orang lain, kita bisa bawa teman-teman kita, teman-teman arisan, teman-teman kita ngobrol ke dalam Tuhan. Tapi keluarga besar sendiri kok nggak bisa. Kita bisa punya waktu makan sama teman-teman kita, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk makan sama keluarga besar kita. Ya, bukan makan keluarga besar ya, makan bersama keluarga besar, saudara. Ya. Nah, satu kali, saudaraku, dari keluarga besar kami ada yang anaknya menikah, saudaraku. Anaknya menikah, tapi lokasinya jauh, saudaraku. Buat kami, saudaraku, dengan kondisi seperti ini, saudaraku, harga tiket mahal, hotel mahal, transport mahal. Rasanya untuk pergi yang sejauh itu rasanya aduh beban banget, saudaraku. Tapi ini kan keluarga besar. Ya walaupun gak deket-deket amat ya saudara. Beberapa keluarga yang lain milih, udah deh maaf ya tiketnya mahal kami gak pergi ya, kami gak berangkat ya, udah deh titip aja. Saya lagi mikir kasihan juga ya kayak gitu ya. Terus saya bilang sama istri saya, gimana kita berangkat gak? Lah kamu padat gak waktunya? Betul sih saya padat sih waktunya sih. Dan dia milih hari pernikahan di hari yang gak nyaman buat kami gitu. Terus kami lihat ini, soal ini, prinsip ini. Enggak, kalau kita mau pulihin keluarga besar, kita mesti berani. Ya, kita harus berani ambil pilihan ini.
Ya sudah, oke, kita berangkat ya, berangkat. Sisihkan ya dana, sisihkan, ya udah berangkat. Mahal, capek. Tapi kita harus jalan. Ya udah kita belajar nikmati. Tujuannya buat apa? Kita mau dengan kehadiran kita ada pemulihan yang terjadi, saudaraku. Ada hubungan yang mulai dipulihkan, saudaraku. Dan benar, puji Tuhan, saudaraku. Waktu kami datang, saudaraku, ke acara itu. Tante saya, saudaraku, bisa bilang, aduh Man, terima kasih ya, akhirnya kamu mau datang ya. Yang lain pada gak datang. Aduh, terima kasih ya. Akhirnya deket banget kami, saudaraku. Memang kadang-kadang ada tante-tante yang ngeselin banget, saudaraku. Ada, om-om juga banyak, saudaraku, yang ngeselin, saudaraku. Tapi, saudaraku, kita mau gak, saudaraku, datang, saudaraku. Kita mau gak, saudaraku, keputusan-keputusan kita tuh memulihkan keadaan, saudaraku. Sejak kami datang itu, saudaraku, kami akhirnya lebih sering berkomunikasi, saudaraku. Ada pemulihan hubungan, saudara. Nah, saudara, mau nggak, saudaraku, dalam pilihan-pilihan dalam hidup kita, saudaraku, kita cek pilihan yang saya ambil memulihkan hubungan atau merusak hubungan. Kalau memulihkan hubungan kita ambil, merusak hubungan kita jangan ambil, saudara. Itu salah satu prinsip yang Tuhan ajarin loh, saudara. Hal yang kedua, saudaraku, soal apa? Pertumbuhan. Pilihan-pilihan yang kita ambil membuat kita makin dalam gak sama Tuhan? Membuat kita makin mengasihi Tuhan tidak, saudaraku? Adakah pertumbuhan di dalam keputusan-keputusan kita? Anda yang punya toko, Anda yang punya bisnis hari ini. Coba di dalam keputusan-keputusan bisnis, di dalam keputusan-keputusan dalam pekerjaan kita. Apakah ada pertumbuhan membuat kita makin dalam gak sama Tuhan? Membuat kita makin setia gak sama Tuhan? Tahun ini menjadi tahun tantangan nih buat saya, saudara. Beberapa bulan yang lalu, saudara, aku ambil keputusan. Aduh, bikin gak ya perusahaan ini ya? Ya, kita jalanin gak ya? Kita bikin gak ya PT baru ya? Gimana ya? Aduh, cuma kalau bikin PT baru, urusannya sama pajak nanti gimana ya? Kayak gitu ya. Yang lama aja udah setengah mati ya. Sekarang kalau di grup para pengusaha yang dibahas apa? Aduh ampun, hari ini pajaknya, aduh ya kan. Dikit-dikit diperiksa. Betul ya saudara ya. Mungkin saudara hari ini ada yang ngalamin kondisi seperti itu. Tenang saudara, temannya banyak. Saudara. Ya tenang saudaraku, temannya banyak. Saya percaya Tuhan akan kasih anugerah buat hidup saudara. Ya, akan ada jalan keluar buat hidup saudara. Klien-klien saya hari ini mereka datang ke saya, Pak Arman gimana ya? Kemarin diperiksa pajak nih katanya. Terus gimana? Iya pajak minta kita suruh bayar denda 10M. Padahal omset sebulan cuma 2M. Bayar dendanya 10M. Lu datang duit dari mana Pak? Nggak gitu. Tenang Bu, saya bilang. Gimana mau tenang? Saya bilang. Ibu masih punya lutut nggak? Saya bilang. Masih. Ya udah, mari berlutut. Saya bilang gitu. Datang sama Tuhan. Iya sih Pak, bener juga ya Pak ya. Oke. Mari kita berlutut Pak. Gara-gara itu saudaraku akhirnya di perusahaan punya persekutuan doa. Ya saya bilang kenapa gak dari dulu? Saya bilang kok tunggu diperiksa pajak baru punya persekutuan doa? Ayo belajar bertumbuh. Nah saudara sama pilihan-pilihan kita ada gak pertumbuhan? Semakin dalam sama Tuhan, semakin setia sama Tuhan. Itu pilihan-pilihan kita harusnya ngecek ada pertumbuhan gak? Tuhan tantang kita loh untuk menghasilkan buah dan buah kita tetap. Betul saudara? Hal yang terakhir saudara, bicara soal apa saudaraku? Pengorbanan. Ada gak di dalam pilihan-pilihan kita sebuah pengorbanan Kristus saudaraku? Sehingga waktu kita ambil pilihan itu orang akan lihat tentang Yesusnya. Nah ini dia saudara. Waktu kita ambil pilihan itu apakah orang bisa melihat, ada kasih Yesus ya di situ ya. Sehingga orang akan bilang, dahsyat loh, luar biasa loh. Nah kita suka pilih pilihan yang enak aja buat kita. Tapi kita gak bisa tunjukkan kasih Tuhan di dalamnya saudaraku. Saudara mari kita belajar untuk setiap pilihan kita doakan dan kita izinkan supaya apa? Supaya ada gambaran kasih Tuhan di dalamnya. Waktu orang lihat pilihan kita kayak begitu, orang bisa lihat Yesusnya saudara. Nah saya mau ambil contoh saudara. Saya mau ambil contoh ini saudara. Nah ini yang saya ceritakan tadi saudara.
Almarhum papa saya, saudara. Jadi papa saya dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Waktu itu, saudaraku, dia divonis sama dokter kena kanker pankreas, saudara. Ya. Jadi kalau kanker pankreas itu di lab itu kodenya CA199. Saudara. Orang normal CA199-nya nggak boleh lebih dari 2 apa 3 lah situ, saya lupa angkanya. Nah papa saya waktu dites tahun 2008 saudaraku, Desember. CA199-nya 20. Jadi udah naik 10 kali lipat. Dokter bilang ini umurnya pendek nih, 3-6 bulan. Kenapa? Karena kalau pankreas sudah kena, cepat lewat katanya. Ya saya agak shock juga, sedih juga. Ya. Tapi saya lihat papa saya cukup tegar sih ya ngadepin itu ya saudara. Papa saya sangat tegar sekali ya ngadepin itu ya. Terus akhirnya kita bilang, ayo pap kita cari second opinion. Nah ya kan, ada pilihan kan, betul kan? Kita kalau udah sakit biasanya ada second opinion ya. Oke, coba kita cari. Pilihannya ada di Singapura, pilihannya ada di Amerika, pilihannya ada di Tiongkok saudaraku ya, ada di China. Semua kita tes, semuanya kita cek ya, treatmentnya kayak gimana. Sampai akhirnya saudaraku ada treatment di China saudaraku yang menggugah hati kami saudaraku untuk memilih. Walaupun deg-degan juga. Kenapa? Karena teknologinya baru. Biasanya kalau ada teknologi baru kita deg-degan. Kenapa kita deg-degan? Kita nggak tahu efektif apa enggak. Ya kan belum tentu teruji kan soalnya kan. Kalau yang lama udah teruji. Yang di Amerika teruji, yang di Singapura teruji gitu kan. Tapi yang di China deg-degan kita. Kita tambah deg-degan karena namanya mengerikan saudaraku. Namanya dalam bahasa Mandarin ditulis lentung. Saudaraku. Saya nggak tahu saya pronunciation-nya benar apa enggak ya. Nah saudara, ini saudaraku, kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu namanya apa? Ditembak pisau nuklir. Wih saya bilang, ngeri banget. Nuklir saya bilang, ditaruh di perut. Waduh kami tuh udah rasanya gimana gitu. Saya udah bilang sama papi, papi yakin pap mau yang ini pap. Nggak apa-apa kita coba. Pap ini bukan karena murah kan? Enggak murah-murah juga kok. Sama mahalnya kok kayak di Amerika sama kayak di Singapura. Cuma memang bedanya di sini lebih murah transportnya daripada ke Amerika kayak gitu. Ngurusnya juga lebih susah gitu kan kalau ke Amerika. Aduh pap gimana ya gitu kan. Wih pilihan kan susah kan. Kita mulai doa. Waktu kita mulai doa saudaraku kita sejahtera. China aja udah. Ya udah berangkatnya fix ya ke China ya. Februari kita berangkat ke China. Nah ini bulan Februari foto ini. Waktu kita berangkat ke China, ketemu dengan tim dokter juga bilang, ya Pak kita akan lakukan operasi yang namanya tembak pisau nuklir. Aduh saya udah deg-degan ya, udah deh. Treatment pertama saya tungguin. Saudara. Begitu hasil scan-nya keluar saudara, hasilnya bagus saudaraku. Hasil CA199 papa saya 2, sekian. Wah berhasil, tapi dokter bilang, Pak ada 1% yang kita nggak bisa tembak Pak. Kenapa? Karena itu ada di pembuluh darah. Kalau meleset itu bisa runyam katanya. Saya bilang, wah nembak aja bisa meleset deh, saya bilang gitu ya. Oke dok, tapi yang 1% ini mestinya aman selama papa jaga makan. Nah papa saya itu kurang penguasaan diri saudara. Saudara tahu dong apa yang saya maksudnya saudara. Apalagi di Tiongkok saudaraku. Astaga itu daging enak banget benar-benar sangat menggoda saudaraku. Ya, papi, saya tanya, pap jaga makan. Iya man, iya, papi cuma makan tahu doang kok. Papi cuma makan itu kok cabai yang hijau yang gede itu apa paprika. Ya, papi cuma makan cabai paprika kok di sini kok. Yakin pap? Iya betul kayak gitu. Tapi papi nggak bicara sepenuhnya. Cabai paprikanya dalamnya babi. Nah, tahunya isi babi juga saudaraku. Saya bilang papi ini loh, saya bilang itu. Papi bilangnya cuma makan tahu. Loh papi gak salah kan namanya juga tofu katanya. Iya tapi kan belakangnya, saya bilang gitu. Ada poknya saya bilang gitu. Ya gak apa-apa lah dikit. Aduh papi gak mau punya penguasaan diri sih. Nah akhirnya apa saudaraku. Udah kan, papi dirawat di sana saudara kan. Saya tungguin gitu kan. Nah sesekali saya balik ke Indonesia, saudaraku urusin kerjaan saya gitu kan. Papi harus lama lah di sana. Tiba-tiba saudaraku di bulan Maret ya kalau nggak salah ya. April. Papi telepon, Man kamu bisa nggak segera ke sini katanya.
Kenapa Pap? Urgent katanya. Waduh, saya bilang, kenapa Pap? Papi ada apa? Hasil tes terakhir gimana? Udah Man, pokoknya cepet Man, visa kamu ready gak? Besok Pap, baru jadi Pap. Lusa berangkat ya, pokoknya harus berangkat lusa. Atur tiket gimana, pokoknya berangkat lusa. Waduh, kita deg-degan kan. Tanya sama Mami, Mam, Papi kenapa? Ya, ternyata Papi sama Mami udah kong kali kong, saudaraku. Iya Man, cepet Man, berangkat Man ke sini. Wih, akhirnya saya berangkat, lusa saya berangkat. Sampai di rumah sakit tuh saya udah panik loh sebenarnya saudara. Begitu nyampe, Papi dengan asiknya duduk main gitar saudara. Saya bilang, Pap urgent apa? Nah gini Man. Papi itu ya selama waktu kamu pulang ke Indonesia, Papi cek di rumah sakit ini. Ternyata Man banyak orang Indonesia Man di sini katanya. Lah terus iya akhirnya Papi pikir kita perlu punya persekutuan doa di rumah sakit ini. Lalu Papi ngomong sama direktur rumah sakit. Ngomong apa? Minta dikasih ruangan buat bikin persekutuan doa. Nggak boleh katanya. Ya jelas lah Pap, mana boleh. Ini di China mana boleh sembarangan bikin gereja, bikin persekutuan doa. Man, tapi kamu tahu Man, Papi udah cek di sini datanya. Data apa? Ternyata orang yang masuk di sini pulang jadi abu katanya. Lalu saya, ya kan orangnya harus dikuatkan dulu dong Man sebelum jadi abu katanya gitu. Lalu akhirnya Papi ketemu direktur rumah sakit, Papi marahin katanya. Ih, direktur rumah sakit dimarahin sama Papi saya. Dia bilang gini, kamu ya, dia tanya gitu. Kamu ya banyak pasien Indonesia di sini, tapi kamu nggak pernah bisa izinin ada persekutuan doa di sini. Nggak boleh katanya. Kami ini semua orang Kristen di sini. Kami harus bisa sembah Tuhan kami sebelum kami berpulang ke rumah Bapak. Izinin katanya. Kalau kamu nggak izinin semua pasien Indonesia saya suruh pulang. Iya emang papa saya siapa? Gitu kan. Tapi dia berani banget saudara. Direktur rumah sakitnya ya takut juga sama dia saudaraku. Akhirnya diizinin saudaraku. Pakai ruang rapat dokter. Lantai paling atas. Ruang rapat dokter. Ternyata urgentnya apa? Saya suruh khotbah. Jadi Papi yang main gitar, saya yang suruh khotbah saudaraku. Jadilah persekutuan doa pertama di bulan April itu isinya ya ini nih pasien-pasien kanker ini semua saudaraku. Saya bilang Papi gak ngomong, aku gak siapin khotbah. Udah deh apa yang nempel di kepala kamu deh katanya. Akhirnya saya masih ingat banget, saya waktu itu tahu gak khotbah tentang apa. Sukacita kematian. Mereka seneng banget, mereka bilang wah bagus banget khotbahnya. Nguatin kita siap mati deh katanya. Minggu depan khotbah lagi ya. Wih Papi saya senang banget gitu. Bagus Man, khotbah kamu bagus Man. Minggu depan lanjutin Man. Lanjutin apa? Indahnya surga. Waduh, saya bilang sama Papi, ini benar-benar ya Papi saya deh. Itu makin lama saudaraku, itu peserta persekutuan doa makin banyak. Beneran makin banyak karena pada cerita kan semua kan. Akhirnya gak hanya orang Indonesia, orang Filipina ikut, orang India ikut, ada penerjemahnya ikut semua. Makin lama makin banyak saudara. Dahsyat banget saudara. Terakhir saudaraku 2019 kemarin sebelum pandemi. Saya masih ngecek saudaraku. Ternyata persekutuan doanya masih ada. Dahsyat gak saudara? Dan memang sama Papi saya diatur begini mekanismenya. Yang boleh pimpin persekutuan doa hanya orang sakit. Orang sehat gak boleh pimpin. Wih hebat gak saudara? Yang pimpin hanya orang sakit. Harus pasien. Gak boleh dipimpin sama non pasien, gak boleh. Harus pasien. Jadi kalau pasien yang pimpin meninggal dunia, lanjut pasien yang masih hidup. Terus begitu. Jadi ada estafet. Wih keren banget gak saudara? Dahsyat banget saudaraku. Bahkan sampai 2017 saya masih diundang Natalan, tahu gak saudaraku? Suruh ngisi Natalan di rumah sakit itu saudara. Wih dahsyat sekali saudara. Nah bicara soal pilihan. Waktu awal-awal saya mikir kenapa ya China ya. Kenapa kok Tuhan bawa papa saya ke China ya. Saya baru ngeh saudara. Jangan-jangan memang Tuhan punya rencana yang sempurna. Kita kalau ngelihat CA atau ngelihat cancer, kita pikirnya apa? Aduh ini nista. Aduh ini adalah penyakit yang akan berujung pada kematian. Aduh masa rencana Tuhan sesempurna itu sih? Masa rencana Tuhan kayak gini sih?
Tapi kalau Tuhan izinkan memang ada jiwa-jiwa yang Tuhan mau menangkan lewat kondisi itu, kenapa enggak, saudara? Hari itu saya bisa lihat, saudaraku, Tuhan tetap baik, saudara. Tahu yang dahsyat apa? Umur papa saya enggak 6 bulan kemudian, saudara, enggak. Tuhan perpanjang, saudaraku, sampai di tanggal 2 Juni 2010, saudara. Di 2 Juni 2010, saudara, papa saya dipanggil Tuhan, saudara. Di China. Saya kehilangan ayah, betul. Saya tetap tapi bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Saudaraku. Kenapa? Tuhan perpanjang 1,5 tahun usianya, saudaraku. Dan selama 1,5 tahun itu ada banyak hal yang terjadi yang luar biasa, saudaraku. Saya baru ngerti sekarang kenapa ada pilihan-pilihan yang begitu sulit, saudara. Buat saya sebagai anak, saudaraku, bawa papa berobat, itu pilihan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan buat kami para anak. Gak menyenangkan. Tapi itu harus diambil, saudaraku. Sakit, betul, sakit hati rasanya. Sakit, sedih gitu loh, saudaraku. Tapi itu harus diambil. Dan kalau Bapak Ibu saudara lihat foto ini, Bapak Ibu mungkin mikir itu orang-orang di belakang siapa yang pakai baju hitam-hitam. Apakah mereka adalah orang-orang dari rumah duka? Enggak, Bapak Ibu mesti tahu gini. Kami orang asing di sana. Dan kalau ada orang asing meninggal dunia, saudaraku, di China, kami boleh pesan rumah duka hanya 5 menit, saudaraku. Kami nggak boleh pesan kayak di sini berhari-hari gitu ya, nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Kami hanya boleh 5 menit. Kenapa? Karena orang asing yang meninggal di sana karena sakit atau berobat, itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan setiap hari. Itu saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatikan di bawahnya papa saya, itu sebenarnya adalah kamar mayat yang besar sekali. Satu hari itu ada 600 jenazah, saudaraku. Jadi kalau ada orang China yang gak mampu, saudaraku, sewa rumah duka, mereka bisa sewa yang ini murah sekali, saudaraku. Tapi cuma dapat 5 menit. Jadi mereka cuma dihitung, jadi nama jenazahnya gak disebutin, cuma disebutin nomor, bayangin, manusia udah kayak gak ada harganya, saudara. Ya nomor 256, nomor 257, nomor 258. Ya mereka harus hafal. Jangan sampai udah masuk, salah orang. Nggak bisa gitu. Saudara, mereka harus hafal nomor jenazahnya berapa. Nah papa saya dapat nomor 200-an itu, saudaraku, jam 11 siang waktu itu. Saudara. Ya saya tungguin, saudaraku. Saya tungguin dari sebelumnya, dari sejam sebelumnya udah saya tungguin. Gitu. Nah saya perhatiin, saudaraku, orang yang masuk kan, mau masuk udah begitu masuk ke dalam, wah 5 menit keluar lagi. Masuk lagi, wah 5 menit keluar lagi. Karena cuma punya waktu 5 menit. Nah teman-teman di China ini, saudaraku, bantuin saya. Minta izin sama pihak rumah sakit, sama pihak rumah duka, 15 menit, saudaraku. 15 menit dikasih itu udah ajaib, saudara. Ini ibadah penghiburan tercepat, 7 menit. Beneran, masuk, sempat, langsung cepat masuk, jerat, langsung nyanyi pujian, langsung doain, selesai. Gitu. Udah habis itu kami lihat yang terakhir, kami penghormatan terakhir lah ya buat papi, habis itu tutup petinya, udah habis itu langsung dikremasi, saudara. Pertanyaannya gini, siapa mereka, saudara? Nah ini, saudara. Jadi, saudara, waktu papa saya dirawat di rumah sakit itu, ternyata ada seorang hamba Tuhan, saudara, orang Indonesia yang jenguk papa saya. Nah dialah yang pinjemin gitar itu, saudara. Dia jenguk papa saya, rutin, setiap minggu rutin jenguk papa saya. Tiba-tiba papa saya bisa ngomong gini sama dia. Di kunjungan yang kesekian ya, saya lupa yang keberapa. Dia bilang gini, Pak, di China udah berapa tahun? Sekian belas tahun Om. Udah lakuin apa aja? Ya saya punya sekolah di sini. Berapa banyak siswanya? Sekian. Jadi sekian belas tahun cuma segitu usahanya katanya. Digituin sama bapak saya. Iya Om, susah Om di sini. Udah, kamu pernah dengar nggak Camp Pria Sejati? Belum pernah Om katanya gitu. Kamu ikut ya Camp Pria Sejati ya katanya. Di mana Om? Di Indonesia katanya. Kamu pulang deh Indonesia deh, temuin anak saya deh katanya. Biar kamu ikut Camp Pria Sejati katanya gitu. Aduh Om, kalau balik ke Indonesia nggak ada uang Om. Kayak gitu. Mahal katanya gitu. Saya di sini aja udah berapa tahun nggak bisa pulang. Saya hanya perpanjang visa di sini. Saya nggak bisa pulang, mahal sekali. Katanya. Pak, lebih baik Bapak segera deh pulang Indonesia belajar Camp Pria Sejati deh. Telepon anak saya,
suruh dia temenin bapak ikut camp. Udahlah om, jangan repot-repot deh. Gitu. Sama papi saya dikasih duit saudaraku dari kopernya dia, ada di dalam amplop, dikasih duit. Pak, pulang ke Indonesia, bawa pakai duit ini. Pulang sama keluarga sana. Nah. Hamba Tuhan ini bilang, om jangan repot-repot. Papa saya bilang ini, Pak, saya mati udah jelas kemana. Bapak mati belum jelas. Hamba Tuhan digituin saudara. Terus saya lagi bilang saudara, dalam hati saya saudara, ini saya cerita ini tahu setelah mama saya ceritain. Terus saya bilang ini sama mami, mami tahu nggak? Papi itu nggak pernah kan ikut camp pria sejati, nggak pernah. Kenapa bisa nawarin? Nggak tahu katanya gitu. Ya dia bilang katanya gitu. Dia lihat anaknya ikut camp, hidupnya tambah bener katanya. Oh puji Tuhan, berarti saya sebelumnya nggak bener gitu kan? Ya tambah bener katanya. Ya udah suruh ikut. Akhirnya hamba Tuhan ini ke Indonesia. Nah saudara, saya waktu dengar kisah ini dari mama saya mau marah sih sebenarnya. Tahu kenapa saya mau marah? Karena amplop yang diambil sama papa saya itu adalah uang yang saya bawa waktu saya kunjungan sama papa saya yang urgent tadi itu. Itu adalah uang tabungan saya habis-habisan. Plus semua bantuan dari gereja. Bapak Ibu, itu jumlahnya banyak banget Bapak Ibu. Asli banyak banget. Buat saya loh ya, itu banyak banget. Karena itu cukup buat operasi papa saya. Cukup, dan itu biaya hidup mereka 3 bulan di sana. Saudara. Itu cukup, saudara. Banyak banget. Papa saya nggak buka tuh amplop, langsung main kasih aja nih. Gitu. Saya bilang, mami tahu nggak tuh jumlahnya berapa? Nggak tahu. Mami nggak buka, enggak. Papi nggak buka, enggak. Main kasih aja. Emang jumlahnya berapa man? Udah deh, mami jangan tahu deh, nanti nyesel. Saya bilang begitu. Udah deh, terima aja. Saya bilang. Waduh, saya rasanya kesel banget gitu. Itu perjuangan saya sebagai anak buat orang tua gitu loh. Tapi udah main dikasih aja, ya udahlah saya pikir gitu. Tapi dahsyat saudara. Orang hamba Tuhan ini datang ke Indonesia, ikut camp pria sejati yang gak pernah saya buat sebelumnya, yaitu apa? Berbahasa Mandarin. Saya nggak bisa Bapak Ibu bahasa Mandarin, ya bisa sih, saya bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa. Khotbah bahasa Mandarin pun saya bisa, cuma Bapak Ibu nggak ngerti apa yang saya khotbahin pasti. Gitu kan. Nah akhirnya Pak saudaraku, dia ikut dan dia dilawat Tuhan, dia balik ke China, dari China dia balik lagi ke Indonesia, dia bawa 18 orang, dan kami bikin camp pertama berbahasa Mandarin di Indonesia untuk 18 orang. Dan akhirnya apa? Dilawat Tuhan. 2 bulan kemudian dia bilang, Pak Arman berangkat lagi ya ke China. Buat apa? Kita siap bikin camp di China. Saya bilang, emang boleh? Saya bilang, tenang Pak. Yang 18 orang waktu itu datang, ada kepala polisi distrik, jadi kita aman. Oke. Berangkatlah kami ke sana, camp perdana saudaraku, tahun 2009 saudaraku. 1 Oktober itu adalah Independence Day-nya China, saudara. Dan mereka bikin untuk yang pertama kalinya, 80 orang ikut camp. 20 orang terima Yesus di camp itu, saudaraku. Wih, dahsyat banget, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, akhirnya dari 80 itu mereka bikin camp lagi. Wih, dahsyat banget, saudaraku. Sampai 2017 saya dapat data, saudaraku. Yang udah ikut camp pria sejati saudaraku di China, di puluhan kota, puluhan loh saudara, bukan belasan, puluhan kota, 18.000. 18.000 dan dari 18.000, 5.000 orang terima Yesus. Wih dahsyat sekali. Saudara, inilah orang-orang pertama yang diajak ke Indonesia saudara. Orang-orang ini datang 1 hari sebelum papa saya dipanggil Tuhan. Dan ini adalah foto terakhir saya yang saya punya tentang papa. Ini diambil 1 Juni 2010. 2 Juni 2010 papa dipanggil Tuhan. Ini foto terakhir, lihat papaku udah tambah kurus. Saudara. Abis sudah. Saudara, saya lihat foto ini saya bangga loh, saya bahagia sekali. Saya lihat ada pilihan terbaik yang diambil. Betul, papa saya udah gak ada. Tapi saya bisa lihat pilihan terbaik. Ada pemulihan,
ada pertumbuhan, ada pengorbanan. Saudara. Ini hanya sebagian kecil orang, saudaraku, yang nemenin kami waktu kremasi papa, saudaraku. Hanya sebagian kecil. Kalau ditanya saya kenal mereka, enggak. Saya enggak kenal mereka. Tapi mereka datang buat apa? Karena mereka bilang gini, Pak, terima kasih ya, Papa mau datang ke China berobat di China. Terima kasih ya, Papa bersedia mati di sini buat kami. Wih, mami saya nangis, saudaraku, di sini. Malam harinya kami dibikinin acara sama mereka. Mereka ajak istri mereka sama keluarga mereka. Kami makan di restoran cukup gede, saudaraku, waktu itu, saudaraku. Dan di restoran itu, saudaraku, satu persatu istri mereka tuh kasih kesaksian apa yang terjadi sama suami mereka habis ikut camp pria sejati. Ini mami saya nangis terus, saudaraku, di situ. Saya tanya, mami kenapa nangis? Mami sedih atau apa? Enggak, mami terharu, dia bilang. Bahwa ternyata papi pilih ke China karena memang Tuhan izinin ada terobosan terjadi buat negeri ini. Mami bersyukur hari ini. Saudara, setiap kali camp jumlahnya kayak gini, saudara. Ratusan, saudara. Kalau saudara tanya sama saya, papi saya warisin apa buat saya? Papi saya nggak warisin harta jasmani, enggak. Saya mau bilang papi saya warisin 18.000 pria di Tiongkok itu, saudara. Itu warisan saya, saudara. Itu warisan yang benar-benar dahsyat. Sejak pandemi ini kami nggak bisa berangkat ke sana karena memang tertutup, saudara. Tapi kami dapat informasi, campnya tetap jalan. Dan pembicara-pembicara baru mulai lahir di sana, saudara. Campnya nggak berhenti, campnya tetap jalan. Sampai sekarang kami udah nggak bisa hitung berapa ribu pria dimenangkan. Kami udah nggak bisa hitung lagi, saking banyaknya, saudara. Setiap kali camp pasti ada yang terima Yesus, pasti. Kami nggak ngerti, saudara. Waktu kami bawa pulang jenazah papa ke Indonesia, saudaraku, ada satu teman bilang gini, aku titip dong, katanya. Ada puisi bahasa Mandarin, tolong diukirkan ya di batu nisan papa, katanya. Papa saya makamkan di San Diego Hills di Kerawang, saudaraku. Baru beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya datang ke sana, saya bersihin rumputnya. Ya, saya sempat syuting juga di sana, saudaraku, bikin konten, saudaraku, tentang namanya warisan abadi, saudaraku. Dia tulisin pakai bahasa Mandarin ini bahasa Mandarin kuno katanya, saudaraku. Ya. Saya udah lupa cara ngomongnya gimana, saya udah pernah diajarin, tapi saya lupa, saudara. Yang saya tetap ingat adalah artinya gini, tampaknya musim gugur terjadi buat orang ini, buat papa saya. Tetapi sesungguhnya musim semilah yang terjadi buat pria-pria di Tiongkok, katanya. Waduh, saya tadi waktu duduk di sini sebelum khotbah, ada satu lagu tentang musim, betul nggak tadi? Ya, saya langsung, kok sama ya? Kita nggak janjian ya? Hari ini bahas tuh, tim musik ayo siapin deh lagu itu deh. Saya diberkati banget, serius. Saya pagi hari ini saya diberkati ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Serius, saya diberkati sekali. Saya bahagia sekali ada di ibadah Mandarin hari ini. Saya gak akan pernah lupa setiap kali ada di ibadah Mandarin kayak gini. Saya selalu mengingat tulisan ini, saudaraku, bahasa Mandarin ini. Saya mungkin gak mampu ya untuk nyebutin atau melafalkannya ya. Tapi artinya buat saya jauh lebih penting sih, gitu. Dan saya bahagia sekali gitu bahwa saya punya seorang ayah yang menunjukkan sebuah pilihan terbaik dalam hidupnya dia. Dan itulah buat saya warisan indah. Saya mau katakan sama Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu mau ngambil pilihan terbaik. Kehendak yang sempurna. Jangan cuma sekedar yang baik, yang sempurna. Pasti dahsyat kok. Tuhan gak mungkin tinggalin kita. Kenapa? Karena kita ada di track yang sempurna itu. Sama seperti pujian ini bilang, Tuhan gak bakal biarin kita di musim apapun. Betul, tadi ada liriknya begitu kan? Ada kekuatan, ada kasih karunia yang Tuhan kasih. Saya percaya, saudara, pilihan yang sempurna mungkin susah. Mungkin gak enak buat hidupmu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pilihan yang sempurna itu membuat Tuhan real dalam hidupmu. Nyata dalam hidup Bapak Ibu hari ini. Engkau gak bakal ditinggalin Bapak Ibu. Tapi engkau harus memilih pilihan itu, saudara. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi yuk.
心一起实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典却又满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的伤有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。 Haleluya. Terima kasih Tuhan. 不安心以及实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的伤有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。 Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan, tetapi yang kami pilih cuma pilihan yang kami suka, pilihan yang kami mau, pilihan yang kami tahu. Tapi kami lupa seringkali Tuhan untuk mempertimbangkan Tuhan di dalam pilihan kami. Kami lupa untuk mempertimbangkan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami memilih kehendak-Mu yang sempurna, seperti Yesus sudah melakukannya. Tuntun kami ya Tuhan di dalam segenap jalan hidup kami ya Tuhan. Ketika kami harus memilih kemana kami harus sekolahin anak kami, kemana kami harus bawa keluarga kami, kemana bahkan kami harus berobat, kemana Tuhan kami harus pergi, kemana dan di mana kami harus berada. Tuhan, kami seringkali kami hanya milih apa yang kami mau, apa yang kami rasa enak aja buat tubuh kami. Tapi hari ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk belajar menantikan Tuhan dan melihat setiap jalan Tuhan yang sempurna itu. Tuntun kami ya Tuhan, dan Engkau memberkati setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Supaya setiap pilihan apapun yang mereka pilih, Engkau berkenan dan bahkan Engkau menyempurnakannya Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarkan firman ini boleh melekat di hatimu, dan Engkau menerimanya dengan penuh sukacita. Dan ketika Engkau pulang, Engkau terus menerus teringat bahwa hal yang sempurna akan terus Engkau lakukan, bukan cuma sekedar yang baik. Terima setiap berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan buat hidup Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Arman atas sharing firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang begitu menguatkan iman kami Tuhan. Menterikan firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengambil pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga,
Kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pendeta Arman yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kami. Tuhan terus memberkati kesehatannya, keluarganya, dan terlebih Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang sukacita, memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.地心相伏在你面前，开我心眼，使我看见你的恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我。何等恩典，你宝血为我流；何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你竟然在乎我；何等恩典，你宝血为我流。你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，我的罪必充满赞美，我的罪必充满赞美。 Baik, terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada Bapak Konsil. Tes. Kayaknya hari ini saya mau tes mata kalian yang tadi bagus atau enggak begitu ya. Perhatikan atau enggak begitu ya. Waktu Pak Arman lagi khotbah tentang bapaknya. Yang paling terakhir itu tentang waktu kematian bapaknya. Ada yang tahu tanggal berapa? Lahirnya bapaknya tanggal berapa? Sampai kematiannya tanggal berapa? Lahirnya tanggal berapa? Hah? Ini kuis. Ayo enggak sungguh-sungguh perhatikan. Hah? Tanggalnya? 17 Juli, hari ini. Gitu ya? Ayo. Yuk berani bilang itu kebetulan enggak? Yuk enggak tahu kan hari ini siapa yang mau khotbah. Betul enggak? Apa yang dia bawa. Betul enggak? Ternyata papanya lahir itu tanggalnya ya hari ini nih. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Yuk matinya kapan Tuhan juga tahu. Lu sendiri nggak tahu. Coba yuk pikir. Yuk lahir kapan juga yuk nggak tahu. Yuk mau lahir kapan dilahirkan. Jadi nggak punya pilihan. Nah sekarang oke. Udah lahir nih. Udah jadi manusia nih. Kapan mau mati? Nggak tahu. Yuk kira ini loncat dari gedung tinggi pasti mati. Belum tentu, saya lihat masih banyak yang hidup. Mati hidup di tangan Tuhan, amin. Hari ini lahir, papanya lahir itu yaitu hari ini, 17 Juli. Enggak ada yang kebetulan saudara. Papanya hidup berapa lama? Hah? Ayo, bingung. Ini kuis terus. Berapa? Oh pinter, 69. Saya selalu ingatkan saudara ya, bukan soal panjang umur lu, tapi ada nilai gak hidup you. Itu penting saudara, betul gak?
panjang sampai cepek tapi nggak ada nilai, apalagi di mata Tuhan. Cohami, lu mau peji. Lu tahu nggak, orang kaucap itu udah susah, lu udah pikun, lu datang lihat dia juga nggak tahu lu siapa, lu anaknya padahal. Betul ya, yang paling penting dari sini kita tahu nilai hidup tuh ada nggak. Jadi kalau you mau hidup bernilai itu ya, you tentu pilihannya itu jangan salah, saudara. Jadi banyak orang itu memilihnya salah. Jadi jangan salahkan Tuhan, salahkan lu yang salah milih gitu ya. Jadi untuk memilih itu memang perlu pengertian, perlu pengetahuan, dan perlu apa? Hikmat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dari Tuhan. Punya lutut berdoa terus, minta Tuhan. Kita nggak bisa pintar punya, saya kasih tahu. Ya kan? Juga tidak bisa berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu berubah terus, saudara. Yaitu pengalaman itu yang dulu-dulu, tapi sekarang beda lagi. Jadi apa? Yang selalu senantiasa baru itu apa? Ada di tangan Tuhan. Kaucot su Yesus. Yang tadi, bersandar terus kepada Tuhan. Dia terus akan membawa engkau melewati masa dan zaman ini. Ya enggak? Dulu kan enggak ada online. Nah sekarang pakai online. Saya enggak begitu ngerti online dulu ini. Diajarin sama besan saya. Besan saya setiap hari online terus. Beli barang duduk. Gimana caranya orang beli barang duduk? At least kan you harus aktif pergi lihat kan. Terakhir sekarang saya juga ngerti, oh benar juga ya. Enak loh. Bisa lebih murah, lebih bagus. Ada yang bisa lebih cepat gitu kan. Puji Tuhan. Jadi memang masa waktu semua berubah. Ya kaucot su Yesus. Terus bersandar kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Arman sudah memberkati kita semuanya ya. Baik, mari kita akhiri. Sungguh memang Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan, kami melihat Engkau berbuat begitu luar biasa di dalam kehidupan papanya Arman. Kami tahu Tuhan, rencana Engkau tidak pernah meleset. Dan kita tahu sekarang, apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, sungguh sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan setiap kami yang ada di sini mempunyai hati yang sungguh mengasihi Engkau. Sehingga apapun yang terjadi, segala sesuatu, baik itu buruk maupun baik, kami tahu itu untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu biarlah kita semua mempunyai hati yang senantiasa terbuka dan sukacita menerima pengalaman-pengalaman daripada Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan pilihan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga pilihan kami ini selalu memberikan kemuliaan kepada Engkau. Tolong ya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, Engkau berkati. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.